Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rahman Supardi dari Prodi PJKR kelas 1D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi, miologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang otot. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 macam otot. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot jantung, dan yang ketiga ada otot lurik. Selanjutnya ada struktur fisik otot lurik. Bagian terkecil yang menyusun suatu otot biasa disebut serabut otot atau sel otot. Serabut otot ini dibungkus oleh jaringan yang biasa disebut sarkolema. Lalu ada saraf pada otot. Serabut saraf pada otot merupakan bagian dari periferal yang terletak pada sumsum tulang belakang. Pada poin selanjutnya ada kontraksi otot. Kontraksi otot dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu ada kontraksi isometrik. Kontraksi isometrik biasa disebut juga dengan kontraksi statis. Kontraksi isometrik adalah sebuah kontraksi pada otot di mana panjangnya tidak berubah dan gerakan-gerakannya nyata. Yang kedua ada kontraksi isotonik. Kontraksi isotonik biasa disebut juga dengan kontraksi dinamis. Kontraksi isotonis adalah sebuah kontraksi otot tidak berubah. Kemudian ada pengelompokan otot berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada otot yang berbentuk kumparan otot. Yang kedua ada otot berbentuk bulat panjang. Yang ketiga ada otot berbentuk kipas. Keempat ada otot yang berbentuk pipih. Yang kelima ada otot yang berbentuk seperti bulu ayam, dan yang kelima ada otot seperti lingkaran. Yang kedua ada pengelompokan otot berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada otot ketul berfungsi untuk mengadakan gerakan fleksi pada persendian. Yang kedua ada otot kedang berfungsi untuk mengadakan gerakan ekstansi pada persendian. Yang ketiga ada otot penepi yang berfungsi untuk mengadakan gerakan abduksi. Yang keempat ada otot penengah berfungsi untuk mengadakan gerakan aduksi. Yang kelima ada otot silang hasta yang berfungsi untuk mengadakan pada gerakan silang hasta. Yang keenam ada otot rata hasta yang berfungsi untuk mengadakan gerakan pronasi. Dan yang terakhir ada otot mimik muka yang berfungsi untuk mengadakan suatu ekspresi pada muka. Selanjutnya, otot-otot pada bagian atas tubuh terdapat pada di gelang bahu, otot lengan juga ada, dan otot tangan. Lalu untuk bagian bawahnya, otot-otot terdapat pada gelang panggul. Lalu pada paha, betis, sekitar lutut. Lalu di sini ada otot-otot yang berada pada pergelangan kaki dan melewati sendi. Di sini ada otot bagian depan, otot bagian belakang, dan otot bagian samping. Untuk bagian otot pada kaki terdapat di otot bagian tapak kaki dan di otot bagian punggung kaki. Untuk otot-otot pada leher dan bagian badan dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada otot bagian leher. Yang kedua ada otot punggung, yang ketiga ada otot rangka dada, dan yang terakhir ada otot-otot di bagian perut. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.